Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Xiaomi Mi Watch, video unboxing dan juga review dari saya alhamdulillah udah rilis beberapa hari kemarin dan viewsnya juga lumayan banyak. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Nah, di video kali ini masih seputar Xiaomi Mi Watch. Bisa dikatakan video ini adalah video review tambahan karena saya merasa video yang kemarin itu masih ada beberapa kekurangan yang perlu disampaikan. Tapi kali ini formatnya Q&A ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di video review dan juga unboxing akan saya jawab di sini. Dan di video ini juga ada 1-2 hal yang akan saya koreksi dari video review kemarin. Jadi bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang Xiaomi Mi Watch, pastikan tonton video ini sampai selesai karena bisa aja pertanyaan tersebut akan terjawab di video ini. Oke, bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaannya dari FR Media. Bang, ada fitur keamanan nggak? Semisal otomatis password lock gitu. Jawabannya ada. Kalau kita mau setting password di Mi Watch, tidak perlu lewat aplikasi di HP. Langsung dari jamnya bisa. Tinggal swipe aja dari bawah ke atas, kemudian klik toggle setting, kemudian scroll lagi ke bawah, dan di sana akan ada fitur kata sandi. Silahkan klik, aktifkan, maka otomatis jamnya memiliki password. Tapi password ini bukan password otomatis kalau jauh dari pengguna atau lepas dari tangan kita, bukan yang seperti itu ya. Jadi kalau kita aktifkan password, ya tiap kita mau buka, kita harus gunakan kata sandi tersebut. Pertanyaan yang kedua, nah ini juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, yaitu harganya berapa bang? Ini dari Rasidi, aduh ini namanya susah banget. Harganya adalah 1,6 juta, 1599, 1,6 juta kembali 1000 buat parkir. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Muhlisin, bang ada fitur call remindernya gak? Ada ya, jadi kalau ada telepon masuk maka akan ada getaran di Mi Watch-nya, tapi Mi Watch ini sekali lagi tidak bisa digunakan untuk nelpon, hanya sekedar reminder ya. Oh iya, tapi telepon ini berlaku di telepon umum ya, telepon biasa, bukan telepon umum. Jadi kalau telepon WhatsApp, telepon Messenger dan yang lain-lain itu gak bakal ada notifikasinya, gak bakal ada pengingatnya. Tapi kalau telepon biasa itu akan masuk. Saya gak bisa ngasih contoh ya, karena HP yang satu lagi dibawa sama istri, jadi gak bisa ngasih contoh dulu. Sedangkan tab ini seperti kita tahu ini gak ada SIM cardnya, jadi gak bisa saya contohkan. Tapi sekali lagi intinya Mi Watch ada pengingat telepon masuknya ya, dan tidak bisa digunakan untuk nelpon. Pertanyaan keempat, ini juga ada beberapa yang menanyakan dari Doni Pratomo. Bang, watch face-nya bisa pasang dengan foto sendiri kayak Samsung Watch Active 2, soalnya lagi pakai ini buat jam gantian nih, soalnya Samsung nggak tahan baterainya. Jawabannya adalah bisa. Kita bisa custom watch face-nya dengan foto dari galeri. Cara settingnya adalah melalui Xiaomi Wear App yang ada di HP. Pertanyaan selanjutnya dari Faisal Amri, ini pertanyaan yang sering keluar ya. Bang, beli di mana? Xiaomi Indonesia menjual Mi Watch ini di marketplace Shopee dan yang kedua di Mi Store. Jadi di seluruh Mi Store ada tuh. Tapi stoknya memang terbatas. Makanya bagi teman-teman yang pengen beli, pantengin tuh. Kalau di Shopee ya Xiaomi Official Store-nya. Tanggal berapa penjualan berikutnya. Nah kalau misalkan yang dekat dengan Mi Store, silahkan tanyain langsung ke karyawan di sana. Akan ada jawabannya tuh. Tanggal berapa penjualan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bos Oktober, nanya bang, punya saya notifikasi WhatsApp dan lain-lain kok jarang-jarang muncul di Mi Watch, kadang juga lambat, gak langsung. By the way, saya pakai ponsel Samsung S10 Plus. Kemungkinan kalau notifikasi lambat masuknya itu, jadi aplikasi Xiaomi Wear-nya belum diaktifkan melalui background atau terkena baterai saver. Jadi itu harus disetting dulu ya, supaya aplikasi Xiaomi Wear-nya benar-benar terus berjalan optimal. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini dari Reza Storage. Bang, nanya dong, watch face terus bertambah gak? Ada yang buatan user gak kayak Amazfit?
Ada 3 pertanyaan nih. Yang kedua, watch face Mi Watch sama Huawei GT2i banyakan mana? Yang ketiga, musik control bisa ngontrol Spotify nggak? Untuk yang pertama, watch face-nya bertambah terus ya. Bahkan di aplikasi Xiaomi Wear itu ada semacam, ya ada tagnya, ya ada tandanya kalau watch face ini tuh baru. Jadi yang baru masuk itu ada tandanya akan menempati posisi paling atas. Kemudian untuk jawaban yang kedua, nanti kita compare ya, beberapa hari kemudian insya Allah akan saya compare Xiaomi Mi Watch dengan Huawei GT2i. Dan yang ketiga, musik control ada di sini ya, dan musik controlnya itu bisa ke aplikasi musik, bahkan YouTube juga bisa dikontrol melalui Xiaomi Mi Watch ini. Pertanyaan selanjutnya di sini dari Imam Syahrifuddin, Bang, OS-nya Google atau enggak? Kalau mau pair ke app olahraga bisa nggak? Mau order jam 1 siang rencana ini, Bang. Nah, untuk OS-nya saya kira ini bukan Wear OS ya, jadi kayak OS sendiri gitu. Karena setelah saya coba untuk koneksikan ke aplikasi Strava itu nggak bisa. Ini juga salah satu pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar, bisa connect ke Strava nggak? Dan jawabannya nggak bisa ya. Sayang sekali Mi Watch ini nggak bisa connect ke Strava. Pertanyaan selanjutnya dari Mohyan Wardi, Mi Watch sama Honor Magic Watch 2 lebih bagus mana, Bang? Pengen Magic Watch 2 karena ada varian 42 mm. Kalau dari spesifikasi di atas kertas sih lebih bagus Honor Magic 2 ya. Karena Honor Magic itu kalau nggak salah storage-nya udah 3 GB dan juga ada speakernya ya, jadi bisa langsung nelpon dari smartwatch-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini dari Aan Blank, diameter jamnya berapa mili, Bang? Diameternya kalau saya lihat di GSM Arena itu 45,9 ya, 46 mm ya. Saya kira juga itu bakal kegedean di tangan saya, tapi ternyata ya lumayan pas lah segini mah ya, cukup, nggak terlalu gede dan cocok lah. Pertanyaan selanjutnya dari Moh Tito Farfuki, bagaimana cara menjadikan Mi Watch sebagai kamera remote atau shutter kamera? Ini juga banyak yang nanyain, saya juga penasaran di mana sebenarnya fitur Mi Watch ini bisa dijadikan sebagai kamera shutter. Tapi setelah saya cari-cari nggak ada, di setting nggak ada, di menu aplikasi juga nggak ada kamera shutter. Ya mungkin belum dapat update atau gimana. Kalau udah dapat update nanti akan saya infokan di YouTube ya. Pertanyaan selanjutnya dari Samyaji Subansyah, keren ini yang ditunggu-tunggu. Nanya dong, standby watch face-nya ada berapa, Bang? Untuk always on-nya udah saya jawab di Instagram ya. Jadi bagi teman-teman yang ngikutin saya di Instagram udah tahu ada berapa always on. Always on itu cuma ada 6 ya, tidak banyak. Dan always on-nya berbeda dengan Amazfit GTR 2 atau Amazfit GTS 2. Kalau di Amazfit itu always on-nya langsung dengan watch face-nya. Jadi kalau watch face-nya seperti itu ya always on-nya juga seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Hengki Kitaro, Bang, apakah Mi Watch bisa menerima telepon? Oh, ini udah saya jawab ya tadi. Jadi tidak bisa digunakan untuk nelpon karena belum ada speakernya. Kemudian yang selanjutnya dari Raka Swastika, cara setting target langkah hariannya bagaimana, Bang? Masuk ke aplikasi Xiaomi Wear, kemudian di halaman yang paling pertama klik yang bagian step. Nah di situ akan ada pengaturan goal harian untuk langkah berapa. Secara default sih 6.000 ya. Kalau kita mau setting jadi 10.000 bisa juga, silahkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Eci Gadget, bisa tukar mode ke 12 jam or hanya ada mode 24 jam? Jawabannya mode 12 jam ada. Silahkan masuk ke bagian setting, kemudian scroll ke bawah, di situ ada mode 12 jam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Joko Siswanto, ke iOS gimana, Bang? Nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang gimana koneksi ke iOS. Kalau aplikasi di Android itu Xiaomi Wear, kalau di iOS Xiaomi Wear Lite. Jadi ada tambahan kata Lite. Tapi meskipun namanya ada embel-embel Lite, aplikasinya sebenarnya sama aja. Ya, itu info yang saya dapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Winia Nexus, Kang, ini bisa always on kah? Terus kalau nggak pakai raise to wake, untuk hidupin layar harus pencet tombol atau bisa sentuh layarnya aja? Pengalaman saya kalau kita menggunakan raise to wake, kita sentuh layar gak bakal nyala.
Tapi kalau kita mengaktifkan always on display dan mau menyalakan layarnya, tinggal ketuk layarnya 2 kali. Nanti otomatis layarnya akan kembali aktif. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Habib Fitriansyah, ini sama ya. Untuk pairing ke iPhone pakai aplikasi apa? Aplikasinya adalah Xiaomi Wear Lite. Pertanyaan selanjutnya dari Denny Welan, Om ada fitur idle alertnya gak? Itu kalau kita diem kelamaan dikasih tahu untuk bergerak. Makasih Om. Ada ya. Pengaturannya kita bisa aktifkan dari setting, kemudian scroll ke bawah. Nah di situ ada pengingat kegiatan. Nah pengingat kegiatan itu adalah pengingat kalau kita diem lama. Nah kita juga bisa atur dari jam berapa sampai jam berapa. Pertanyaan selanjutnya dari Autotech, kasih link pembelian Bang. Link pembelian sebenarnya di video unboxing juga udah saya kasih ya. Tapi kalau memang mau ya saya kasih juga nanti di deskripsi. Tapi sekali lagi penjualannya memang tidak selalu ada. Jadi harus nunggu tanggal penjualan yang udah ditentukan sama Xiaomi Indonesia. Oke, habis. Ya itu dia pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di video review dan juga unboxing Xiaomi Mi Watch. Kemudian ada pertanyaan yang ini sih selalu masuk ya di kolom setiap saya nge-review produk. Bang, Mi Watch-nya dijual lagi nggak habis di-review? Jawabannya insya Allah akan saya jual karena saya butuh uangnya untuk beli produk yang lain yang harus saya review di channel YouTube saya ini. Dan bagi teman-teman yang pengen beli barang bekas review dari YouTube saya, nanti akan saya umumkan link pembeliannya di mana. Oke, terima kasih bagi yang selalu nonton sampai selesai. Bagi teman-teman yang pengen beli Mi Watch, mudah-mudahan segera kebeli ya. Oke, itu dia Q&A pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari Rizal Fauzi. Dan jika suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Terima kasih, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.